Halo semua, nama saya Jason Budi Prasetya, but don't call me pastor, you can call me JBP. Kenapa saya tidak perlu dipanggil pastor? Karena saya sama dengan Anda semua. Saya orang yang juga bergumul dengan realita kehidupan ini, dan dalam menghadapi wabah COVID-19 saya pun merasa gentar. Kita sama-sama membutuhkan Tuhan dan orang lain, dan kita semua membutuhkan wisdom, hikmat dari Tuhan. Saya ingin menyapa semua teman-teman yang bukan Kristen, yang bersama-sama menonton tayangan ini. Bahkan hari ini juga memperingati bersama hari besar orang Kristen, Jumat Agung. Dan saya sungguh berterima kasih kalau Anda bukan Kristen, tetapi Anda ikut menonton, ikut memperingati. Dan terima kasih juga sudah menjadi teman bagi kami semua, karena baik orang Kristen maupun orang bukan Kristen, semua orang bisa mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam situasi hari-hari ini, kita semua kepingin kembali ke kehidupan yang normal. We want to be back at our normal life. Kita membayangkan bagaimana kalau school as usual, business as usual, bahkan kalau yang Kristen, church as usual. Tetapi bagaimana jika kehidupan ini kemungkinan tidak akan kembali pada kehidupan yang normal yang sebelumnya kita jalani? Mungkin Tuhan Pencipta sedang mengajak saudara dan saya, bahkan seluruh dunia, untuk ke arah yang lain dari kehidupan ini. Ada sebuah lagu yang terkenal judulnya Amazing Grace oleh John Newton. Nada aslinya sebetulnya adalah nada lagu sekuler. Lagu tersebut didengarkan oleh John Newton di atas kapal tahun 1750-an. Dia begitu terkesan dengan sentuhan Tuhan pada saat dia berada di atas kapal sebagai awak kapal, dan dia mengganti lirik lagu sekuler tersebut dengan kalimat-kalimat yang menceritakan tentang betapa luar biasanya anugerah Tuhan itu. Salah satu liriknya berkata seperti ini: I was lost, but now I'm found. Dulu aku terhilang, sekarang aku ditemukan. Nah, bagi saudara-saudara yang Kristen sama seperti saya, lagu tersebut mungkin mencoba menceritakan, saya dulu berdosa, saya dulu terhilang, tetapi karena kematian Yesus Kristus di atas salib, saya ditemukan. Nah, ini yang punya efek samping yang mungkin kita tidak sadari. Begitu saya dan saudara merasa ditemukan, kita merasa aman, kita berada di comfort zone. Dan begitu kita merasa aman, kita justru mulai playing God. Kita merasa diri tahu semuanya, kita bahkan tahu kapan akhir zaman akan tiba, kapan kiamat akan tiba, kapan corona akan berakhir. Kita bahkan tahu ajaran mana yang paling benar, cara terbaik mengusir wabah. Karena apa? I was lost, but now I'm found. Sekarang aku ditemukan, aku tahu banyak hal. Nah, Paskah 2020 ini, saya mengajak saudara-saudara dan saya untuk membalik sedikit. Bagaimana kalau lagunya kita balik sedikit? I was found. Pada hari Jumat Agung, I was found. Dan nanti pada hari kebangkitan Yesus Kristus Paskah, I'm lost, saya terhilang. Ada seorang sutradara Spanyol namanya Fernando Arrabal, pernah membuat sebuah drama menceritakan tentang kehidupan Yesus. Tetapi dia menggambarkan Yesus dalam dramanya tersebut sebagai seorang musisi jazz yang menyenangkan, orangnya polos, dan dia suka memainkan trompet jazz, memainkan kepada anak-anak supaya anak-anak itu bahagia. Nah, saat itu musik jazz digambarkan sebagai musik hanya bagi level kalangan tertentu, bukan untuk semua orang, apalagi buat anak-anak. Jadi, para musisi jazz harus menghafalkan credo sebagai musisi jazz. Dan suatu hari Yesus sebagai musisi jazz ditanya oleh pemimpin-pemimpin musisi jazz, apa credo sebagai seorang pemusik jazz? Yesus menjawab seperti ini: musik jazz adalah untuk membuat orang happy. Musik jazz untuk bikin anak-anak happy. Yang credo yang diucapkan Yesus tidak sesuai dengan credo para pemimpin musisi jazz. Dia ditangkap, kemudian dia harus disalib. Nah, di babak terakhir drama dari Arrabal,
menunjukkan bahwa Yesus sang musisi jazz kemudian disalib di atas kerangka besi. Dia mati dengan pandangan tidak percaya, dan ekspresi wajahnya menunjukkan sebuah keterkejutan, kompleks surprise. Kira-kira paling nggak wajahnya menggambarkan seperti ini. Apa yang salah yang sudah aku lakukan? Apakah membuat orang happy itu salah sehingga aku harus dihukum dan disalib? Hanya demi aturan kredo yang dibuat oleh para orang penting dalam dunia jazz yang aku tidak bisa hafalkan. Nah, drama ini menimbulkan skandal pada saat diperform, tetapi drama ini mungkin jauh lebih bijak daripada banyak khotbah. Kita bisa mencek pengamatan para psikolog selama 35 tahun terakhir di seluruh dunia menunjukkan bahwa kejiwaan manusia di tiap culture itu sudah dilukai dan ditakuti oleh para ayah yang kejam, yang tidak punya waktu untuk anak, yang abusive. Dan dampaknya apa? Saudara tahu dampaknya? Ini dampaknya. Banyak orang kesulitan melihat Allah sebagai figur Bapa yang kasih. Apalagi banyak orang Kristen seperti saya, lewat khotbah, lewat presentasi, justru mempresentasikan Allah Bapa itu seperti tiran yang sadis, Bapa yang gampang marah, dia seperti kekasih yang cemburuan, dan kekasih yang abusif terhadap pasangannya. Jadi, kalau saudara Kristen, saya kepingin membuat kuis kecil hari ini. Kuisnya seperti ini. Jika Kristus mati adalah untuk membayar tebusan dosa. Kuisnya, pertanyaannya, kepada siapa dia harus membayar tebusan tersebut? Kepada setan? Atau kepada Allah Bapa? Kalau Kristus harus membayar tebusan Allah kepada setan, maka Allah hari itu ngalah dengan setan, atau bahkan kalah dengan setan. Ini namanya cosmological dualism. Di kosmos, di semesta ini, ada dua kekuatan yang sama-sama kuat, Allah dan setan. Dan momen hari itu, pada saat Yesus disalib, Allah harus mengalah dengan setan. Pertanyaan saya, masa saudara mau menyembah Allah yang kalah dengan setan? Nah, kemungkinan yang lain adalah Kristus membayar tebusan dosa kepada Allah Bapa. Karena Allah Bapa adalah Allah yang maha suci dan tidak mengizinkan ada dosa terjadi, jadi dia menuntut darah korban untuk menebus dosa manusia. Jadi Allah yang kasih disamakan dengan dewa-dewa yang suka menuntut korban berupa hewan korban, seperti dewa yang menuntut pertumpahan darah supaya apa? Pertumpahan darah di altar, dipersembahkan di altar, supaya korban tersebut melunakkan hati Allah, dan Allah itu senang dengan korban tersebut, dan kemudian memberikan hujan, menyingkirkan wabah, dan memberikan kesuburan. Nah, saya mau tanya bagi saudara-saudara semua, apa ada saudara-saudara yang mau punya papa yang hanya mau mencintai keluarga, mencintai saudara sebagai anggota keluarga, kalau anggota keluarganya meneteskan darah, baru dia happy? Masa ada papa yang begitu? Kalau saudara punya papa seperti ini, saudara sebut dia papa seperti apa? Sakit, masokis. Ini orang-orang yang ketawa lihat orang lain celaka. Seperti foto yang terpampang di slide. Ada orang-orang yang lihat temannya celaka, orang lain celaka, malah ketawa bahagia. Orang seperti apa seperti ini? Sakit, masokis. Sementara sepanjang hidupnya, pada saat Tuhan Yesus mengajar selama 3,5 tahun, bahkan Tuhan Yesus berkata beberapa kali kalimat seperti ini, "Go and learn the meaning of the words. What I want is mercy, not sacrifice." Yang aku inginkan adalah belas kasihan, bukan korban, bukan pengorbanan. Saudara bisa temukan dalam Matius 9 ayat 13, Matius 12 ayat yang ke-7. Nah, ada seorang yang sangat personal dalam relasi dengan Tuhan Yesus, namanya Yohanes. Dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16 sampai 21, dia menyaksikan bagaimana kehidupan karya Tuhan Yesus Kristus seperti ini. Dia berkata seperti ini, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, kalau saudara Kristen, bahkan bukan Kristen, saudara mungkin sangat terbiasa atau familiar dengan kalimat ini.
Tetapi yang mungkin saudara jarang dengar adalah kalimat-kalimat selanjutnya. Yohanes 3:17 mengatakan seperti ini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia oleh dia. Jadi kalau saudara-saudara mungkin dengar ada orang-orang kayak saya yang mungkin sering kali berkata kalau kamu itu melakukan dosa, kalau kamu hidup dalam kegelapan, maka Tuhan datang untuk menghukum kamu. Saudara bisa tunjukin ayat Yohanes 3:17. Dan kemudian Yohanes lanjutkan ayat 18, dia berkata seperti ini. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, dia telah berada di bawah hukuman, sebab dia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Bingung dong kita ya? Tadi dikatakan bahwa Allah, Kristus datang bukan untuk menghukum dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Kenapa sekarang dikatakan kalau tidak percaya kepadanya sudah berada di bawah hukuman? Tapi dijelaskan ayat 19. Inilah hukuman itu. Bukan Allah menghukum dunia, tetapi pada saat Allah yang adalah terang itu datang, inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih suka kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tapi barang siapa melakukan yang benar, dia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Apa artinya? Ini artinya. Pada saat Allah yang adalah all grace, all truth, all the time, dia Allah yang menerangi semua perilaku. Pada saat Allah yang adalah terang, itu menerangi semua perilaku datang ke dunia ini. Menerangi semua emosi, semua motivasi, semua pikiran kotor, semua moralitas. Dan pada saat love of God yang adalah terang itu datang ke dunia ini, segala sesuatu terlihat, segala sesuatu ditemukan, tidak ada tempat tersembunyi. When love comes, everything was found. Pada saat kasih Tuhan datang, segala sesuatu terlihat jelas nyata, tidak ada tempat tersembunyi. Nah, Yohanes adalah orang Yahudi asli. Orang Yahudi punya konsep yang namanya nih, restorative justice. Restorative justice, keadilan yang merestorasi. Jadi restorative justice isinya bunyinya seperti ini. Allah yang maha benar, maha adil, maha kudus, tidak bisa membiarkan dosa dan pelanggaran. Tetapi Allah juga maha kasih, maha baik, maha pengampun, tidak bisa menghukum dengan kejam. Jadi apa yang Allah lakukan? Bagaimana supaya dia menegakkan keadilan sebagai Allah yang maha benar, tapi dia juga tidak bisa menghukum pelanggaran dengan kejam. Ini yang Allah lakukan. God punish Israel by loving them even more. Restorative justice. Tuhan mengasihi bangsa Israel dengan mengasihi mereka berlimpah-limpah. Saudara bisa membaca misalnya salah seorang nabi Yahudi namanya Yehezkiel. Dalam Yehezkiel 16:53-63 menceritakan bagaimana Allah memulihkan keadaan Israel, menggenapi janjinya kepada Israel. Supaya apa? Supaya Israel malu dengan dosa-dosa mereka. Jadi Israel melakukan kesalahan bukan dihukum, dicintai supaya malu. Contoh lain, nabi namanya Hosea, pendeta nih, diperintahkan oleh Tuhan menikahi seorang pelacur namanya Gomer, sampai punya 3 orang anak. Si pelacur yang sudah dicintai, sudah punya 3 orang anak, pergi lagi ke kompleks pelacuran. Apa yang dilakukan oleh Hosea sebagai simbol kasih Tuhan kepada bangsa Israel? Ini yang dilakukan Hosea. Dia cari Gomer di kompleks pelacuran, dia bawa pulang, dia cintai lagi. Hosea punish Gomer by loving her even more. Jadi di atas salib, Tuhan Yesus Kristus menumpahkan darahnya bukan untuk membayar tebusan bagi setan, bukan untuk membayar tebusan kepada dirinya sendiri yang adalah Allah, yang sedang menjadi manusia. Tuhan Yesus menumpahkan darahnya untuk menjangkau, untuk mengulurkan tangan kepada kita semua. Christ spilled blood to reach out to us. Jadi salib bukan transaksi pertukaran korban,
Karena manusia nggak sanggup, maka digantikan oleh Yesus Kristus. Tetapi salib adalah sebuah demonstrasi dramatis bagaimana Allah yang adalah kasih menumpahkan kasih-Nya kepada kita semua umat manusia. Kalau Dia Tuhan, Tuhan nggak perlu dibayar. Yang namanya Tuhan nggak perlu bayaran dari ciptanya supaya membuat Dia mengasihi, mengampuni kita. Tuhan nggak perlu dibayar. Nah, kalau Allah disebut Allah yang kasih nggak bisa dibeli dengan pengorbanan apapun. Kasih justru berkorban. Kalau saudara punya pasangan hari ini, atau anak, anggota keluarga, coba cintai pasangan saudara atau anak saudara dan berkata seperti ini, setiap kali kamu mau ketemu papa nih, kasih papa angpau, kasih papa amplop. Kalau setiap kali kamu mau ketemu papa dan bikin papa happy, selalu bawa korban, ayam betutu kek, babi hong kek, lidah sapi kek, ya. Kalau kamu bawa, baru aku mau temui dan aku akan suka dengan kamu. Kalau saudara berani ngomong seperti itu kepada pasangan saudara, coba, saya kepingin tahu apa yang akan saudara dapat. Jadi kalau cinta harus dibeli, maka itu bukan cinta. Cinta nggak bisa dibeli. Jadi God, who is love, punish our sins by loving us even more. You are found, saudara, ditemukan oleh Tuhan. Karena dalam ketidaklayakan, keberdosaan kita semua, Allah yang adalah kasih memang harus menghukum kesalahan kita yang tidak suka mencari Tuhan, yang mementingkan diri sendiri. Tetapi Dia menghukum kita semua dengan apa? Dengan mencintai kita berlimpah-limpah. Saudara nggak bisa lari dari cintanya yang berlimpah-limpah itu. He punish us by loving us, each one of us, Kristen maupun bukan Kristen. Dia mengasihi kita lebih berlimpah-limpah. Dalam perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya, apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang yang akan mengkhianati Dia, Yudas Iskariot? Dia celupkan roti ke dalam anggur dan Dia beri makan Yudas Iskariot. Itu tindakan anugerah yang begitu mengesankan. Kenapa? He punished Judas Iskariot by loving him even more. Tuhan Yesus selama hidupnya dikenal sebagai sahabat orang berdosa. Pada saat Dia mati, saudara tahu siapa yang mengapit di kanan kirinya? Dua penjahat. He punished them by loving them even more, even died with them. Beberapa tahun yang lalu, ada sebuah pameran patung-patung religi. Dalam pameran tersebut ada satu patung yang luar biasa tentang Kristus yang tersalib. Patung itu terdiri dari dua salib. Satu salib yang kecil, ada figur Kristus. Di salib yang lebih kecil, terbuat dari metal tembaga. Sementara salib yang lain lebih besar, warnanya memakai bahan oniks hitam, batu oniks hitam, dan besarnya 6 kali lipat dibanding salib yang di depannya. Rupanya sang artis mau memberikan gambaran bahwa pada saat Yesus tersalib di Golgota, di luar kota Yerusalem, Allah Bapa juga ada di sana. Allah Bapa juga ada di saat-saat kejam tersebut, bukan sebagai penonton, bukan sebagai spektator, bukan sebagai Allah yang sadis yang menerima darah korban anaknya, tapi Allah Bapa juga ada di situ sebagai Allah yang juga tersalib, sebagai wounded healer, penyembuh yang juga terluka, di mana Dia harus menegakkan keadilan, punishing sinful men by loving them even more. Jadi di atas salib kita melihat Tuhan yang adalah kasih, bukan Tuhan yang dominan, bukan Tuhan yang suka membela dirinya sendiri, bahkan kemudian Tuhan yang membuat para pengikutnya mengadakan pembela. Dia justru melarang pengikutnya membela Dia. Dia bukan Tuhan yang menghakimi orang. Dia bukan Tuhan yang ngajak orang berdebat soal ajaran mana yang paling benar. Tapi di atas salib kita melihat Tuhan yang adalah kasih, justru mencintai semua umat manusia berlebih-lebih. Jadi kalau saudara bukan Kristen,
Ini beberapa aplikasi bagi saudara-saudara. Bagi saudara-saudara yang bukan Kristen. Saudara bisa ditemukan oleh kasih Tuhan tanpa saudara perlu pindah agama. Saudara bisa merasakan pengalaman ditemukan oleh Tuhan yang Maha Kasih tanpa bahkan saudara harus merubah perilaku. Tanpa saudara bahkan dibaptis. You can be found tanpa saudara perlu pindah agama. Karena apa? Yesus disalib bukan untuk mengubah pikiran Tuhan tentang kita. Gara-gara dia disalib, maka Tuhan kemudian melihat kita sebagai orang baik. No. Tuhan Yesus disalib untuk mengubah pikiran kita tentang Tuhan. Yang sadis, yang kejam, yang galak. Dia disalib to show us His love. Jadi saudara-saudara yang bukan Kristen nggak perlu bersembunyi. Karena apapun yang dilakukan oleh kita semua, Tuhan datang ke dunia ini, apapun sudah ditemukan. Dimanapun saudara berada, kalau saudara menonton tayangan ini, saya ingin saudara tahu, I want you to know, you were found by the love of God. Nah, online experience seperti ini membuat siapapun yang selama ini mungkin teman-teman yang non-Kristen, yang bukan Kristen, yang selama ini mungkin malu datang ke gereja, saudara merasa tidak layak datang ke gereja, kami menyediakan online experience ini sehingga membuat saudara, siapapun saudara yang punya latar belakang seperti apapun, yang malu bertemu dengan orang-orang yang sepertinya rohani, saudara bisa mengalami cintanya Tuhan dimanapun saudara berada. Kenapa? God's love finds you. You are found. Saudara tidak perlu bersembunyi lagi. Nah, sekarang bagi saudara-saudara yang Kristen, kalau saudara yang Kristen sama seperti saya kepingin tahu apa sih yang saya harus lakukan di situasi-situasi tertentu dalam kehidupan ini, menghadapi virus seperti ini, apa yang saya harus lakukan? Ini guidance-nya. Sebagai pengikut Kristus, ini guidance-nya. Apa yang sacrificial love of Jesus Christ ajarin saya untuk lakukan? Apa yang diteladankan, diajarkan oleh kasih Kristus yang penuh pengorbanan untuk saya lakukan? Kalau saya menghadapi situasi seperti ini, semua orang susah. Kalau kasih Yesus yang penuh pengorbanan itu memberi teladan apa kepada saya? Melihat orang dalam penjara, melihat orang kehausan, melihat orang kurang makan. Apa the sacrificial love of Jesus Christ teach me, guides me? Kalau saudara pengikut Kristus, itu adalah guidance buat kita semua. Karena apa? Fondasi perilaku pengikut Kristus bukan Alkitab. Fondasi perilaku pengikut Kristus adalah the sacrificial love of Jesus Christ. Bukan teologi tertentu, bukan doktrin tertentu, tapi sekali lagi, fondasi perilaku pengikut Kristus adalah kasih Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan pengorbanan. God, who is love, punish sinful men by loving them even more. Nah, mungkin ada di antara saudara-saudara yang Kristen yang nanya, apa saya perlu perjamuan kudus? Biasanya Jumat Agung kan ada perjamuan kudus. Ini Jumat Agung yang lain daripada biasanya karena seluruh dunia off dari ibadah, harus mengkosongkan tempat ibadah. Nah, sebagai catatan, perjamuan kudus adalah tindakan komunitas, di mana sebagai pengikut Kristus, sebagai komunitas sama-sama datang bersama, bersekutu, berkomunitas, mengingat karya Yesus Kristus dan bersama-sama mengerjakan misi Yesus. Apa misi Yesus? Mendekatkan orang yang jauh dari Tuhan, dekat pada hatinya Tuhan. Jadi, kalau saudara tanya apa saya perlu perjamuan kudus, sebetulnya nggak perlu kalau saudara tidak sedang berkomunitas dengan orang-orang lain. Tapi kalau saudara mau perjamuan kudus, silakan. Siapapun saudara yang Kristen, bahkan yang bukan Kristen, kalau ada yang berkata, saya nggak layak untuk ambil perjamuan kudus, saudara perlu tahu, perjamuan kudus bukan untuk yang layak. Perjamuan kudus justru bagi yang tidak layak. Kenapa? Ini simbol tubuh dan darah Tuhan Yesus tercurah demi cintanya bagi orang berdosa, bagi orang yang tidak layak. Jadi saudara bisa pakai wine, bisa pakai roti secukupnya untuk mengadakan perjamuan kudus di rumah, karena perjamuan kudus bukan untuk makan kenyang, wine-nya juga bukan untuk minum supaya haus hilang, tapi hanya memperingati kasih karya Tuhan Yesus Kristus. God, who is love, punish our sins by loving us even more.
Ada seorang suami datang kepada seorang pendeta dan berkata seperti ini, "Pak, saya sudah nggak cinta lagi sama istri saya. Dia sudah menyakiti saya berkali-kali, bukan cuma satu kali, berkali-kali. Hati saya sudah beku, dan saya sudah memutuskan untuk menceraikan dia. Tolong Pak, ajarin saya bagaimana menceraikan istri saya dengan cara yang paling menyakitkan." Jadi rupanya dia pikir pendeta tahu segala sesuatu, tahu bagaimana memberkati orang, tahu bagaimana berdoa, tahu bagaimana berkhotbah, termasuk tahu bagaimana mengusir virus, menghardik virus, termasuk juga tahu bagaimana tips menceraikan istri yang paling menyakitkan. Pendetanya jawab seperti ini, "Oke, saya akan bantu kamu cerai dalam waktu 6 bulan. Dan pada saat kamu menceraikan dia, itu akan sangat menyakitkan bagi istrimu. Ini caranya. Mulai hari ini, selama 6 bulan ke depan, cintai dia berlipat-lipat seperti belum pernah kamu lakukan. Layani dia, bukain pintu mobil buat dia, tuangkan air minum, pijetin, masakin, temenin dia cuci baju. Kalau dia mau online shopping di tengah-tengah wabah seperti ini, temenin, bayarin pakai kartu kredit. Cintai dia seperti sebelumnya kamu pernah cintai dia. Perlakukan dia sebagai princess, sebagai queen. Setelah 6 bulan, ceraiin dia. Sakit banget pasti. Hukum dia dengan cinta yang berlebihan. Suaminya nurut, dia pulang, dia cintai istrinya, dia lakukan semua tindakan cinta yang belum pernah dia lakukan. Dengan tujuan, saya sedang menghukum istri saya dengan mencintai dia berlebihan. 6 bulan mampus lu. Itu pikirannya. 6 bulan lewat, 7 bulan lewat, 9 bulan lewat, pendeta nggak dengar kabar apapun, penasaran dia. Pendetanya telepon, "Gimana? Udah cerai belum?" Dan kemudian sang suami jawab, "Nggak jadi bro." Jadi dia panggil pendetanya bro. Pada saat saya memperlakukan dia sebagai queen, dia memperlakukan saya sebagai king. Saya hukum dia dengan cinta. Dia malah cintai saya dengan hukumannya. Jumat Agung ini, kita memperingati the King of Peace. Jesus Christ died on the cross to find you at your place. Hari Jumat Agung ini kita memperingati bagaimana Raja Damai, Tuhan Yesus Kristus, tersalib di atas salib untuk menemukan saudara di tempat kita masing-masing dan membuat saudara dan saya, membuat kita semua ratu-ratu dan princess. God, who is love, punish our sins by loving us even more. Saudara mau minta apa lagi? Kalau sudah dicintai berlebih-lebih oleh Tuhan, mau minta apa lagi? Satu hal terakhir, saya akan bertemu dengan saudara hari Minggu besok. Karena saya akan mengajak kita semua untuk apa? To get lost and to enjoy being lost. God bless you. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami berterima kasih kalau Engkau adalah Allah yang maha benar, maha adil, tapi Engkau juga adalah Allah yang maha kasih, maha pengampun, maha penyayang. Sebagai Allah yang maha benar, maha tahu, maha adil, maha kudus, Engkau Tuhan tidak mengizinkan pelanggaran terjadi. Yang namanya hukuman, yang namanya pelanggaran pasti dihukum, pasti dihakimi. Tapi kami juga berterima kasih kalau Engkau adalah Allah pada saat yang sama adalah Allah yang penuh kasih, yang maha baik, yang maha pengampun. Dan Tuhan di atas salib sudah menunjukkan kepada kami semua, kami memang manusia-manusia yang layak dihukum. Dan Tuhan menghukum kami dengan mengasihi kami dengan berlimpah-limpah. Itu membuat kami malu dengan dosa-dosa kami. Itu membuat kami merasa sungkan dan gak enak. Kenapa saya yang seharusnya dihukum, tapi Tuhan justru cintai berlimpah-limpah. Ajarlah kami semua untuk mengerti wisdom ini, mencerna wisdom ini, dan kemudian kami mencoba untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kami,
supaya kami-kami yang bukan Kristen, kalau selama ini kami mungkin merasa tidak layak, kami merasa Tuhan itu sadis, Tuhan itu pemarah, Tuhan itu abusive, kami bisa melihat lewat salib Kristus, pikiran kami tentang Tuhan berubah. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, penuh sayang. Bagi kami-kami yang Kristen, sertailah kami semua, supaya memakai hikmat yang dari Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang juga menemukan orang lain dalam kehidupan ini, khususnya dalam situasi di mana seluruh dunia juga kebingungan, tegang, dan tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Tolonglah kami semua, supaya merefleksikan terang Tuhan, dan mendatangkan damai, dan juga sukacita di tengah masyarakat, di lingkungan keluarga, di komunitas Kristen, di antara rekan-rekan sesama hamba Tuhan dan orang-orang Kristen. Kami bisa menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang menjadikan standar perilaku Kristen kami adalah apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Diberkatilah kami semua, dan kami berdoa kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus menyertai kami semua, memberikan kepada kami semua ketenangan, kedamaian, iman yang terus bersandar, berharap kepada Tuhan, percaya bahwa kasih Tuhan menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami semua. Tuhan memberkati semua tangan-tangan yang juga terlibat memberikan donasi, meringankan kesusahan hidup orang lain, dan juga semua teman-teman dan rekan yang juga mendukung pekerjaan Tuhan lewat The City Light, Gracia Community Jakarta, Gracia Community Purwokerto. Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu hari Minggu besok. God bless you all.